Pada praktikum produksi ternak perah kali ini akan membahas fisiologi lingkungan. Selanjutnya tentang cara pengukuran suhu. Untuk mengukur suhu di dalam kandang, yaitu dengan cara termometer diletakkan di dalam area kandang dan diusahakan tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Sedangkan untuk mengukur suhu di luar kandang, yaitu dengan cara termometer diletakkan di area luar kandang dan diusahakan terkena cahaya matahari secara langsung. Suhu nyaman untuk bangsa sapi Bos Taurus adalah 5-20 derajat Celcius pada ternak perah dan 15-25 derajat Celcius pada ternak potong. Bila terlalu panas, ternak akan terkena cekaman panas atau heat stress yang akan mengakibatkan ternak saling merapat satu sama lain, ternak lebih sering berdiri dan terlihat gelisah, ternak sering menyerang dengan tiba-tiba atau slobbering, ternak bernafas dengan cepat dengan menggunakan mulut terbuka atau panting, daya keseimbangan ternak berkurang dan terlihat gemetar atau trembling, ternak lebih banyak minum, konsumsi pakan dan proses ruminasi berkurang dan lebih sering mengeluarkan urin. Kelembapan udara di luar kandang. Nah, kelembapan udara diamati pada pagi, siang, dan sore hari. Data kelembapan udara dikonversi ke nilai indeks suhu kelembapan udara atau THI. Kelembapan udara yang efektif atau nyaman merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan pada kinerja sapi perah. Pengukuran kelembapan udara di luar kandang dilakukan dengan cara memasang hygrometer di luar kandang di lokasi peternakan tersebut. Pengamatan suhu dan kelembapan udara diamati setiap hari, yaitu pada pagi hari pukul 7, siang pukul 12, dan sore pukul 17.00. Kelembapan udara adalah perbandingan temperatur uap air yang ada di dalam udara. Apabila kelembapan tinggi, penguapan rendah mengakibatkan ternak menderita cekaman panas karena keringat tidak dapat dikeluarkan. Kelembapan di dalam kandang dapat diamati di dalam kandang pada pukul 7 pagi, 12 siang, dan 5 sore menggunakan alat yang bernama hygrometer. Data tersebut kemudian dihitung menggunakan temperatur humidity index atau THI untuk mengamati pengaruh stres akibat panas. THI dapat dihitung menggunakan rumus THI sama dengan T dikurangi 0,55 dikali kurung buka 1 dikurangi RH per 100 kurung tutup dikali kurung buka T dikurangi 58 kurung tutup, dengan T yaitu rata temperatur udara di dalam bentuk derajat Fahrenheit dan RH yaitu rata kelembapan udara dalam bentuk persen. Radiasi matahari merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi suhu di dalam kandang. Suhu udara di Indonesia pada umumnya tinggi, yaitu antara 24 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara juga tinggi, yaitu antara 60% sampai dengan 90%. Hal ini disebabkan oleh radiasi matahari yang tinggi. Radiasi matahari dapat diukur dengan sebuah alat, yaitu black glove temperatur. Cara penggunaannya yaitu black glove temperatur diletakkan di luar ruangan yang terkena cahaya matahari secara langsung. Yang selanjutnya adalah penjelasan fisiologi rektal adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui respon ternak terhadap lingkungan. Suhu rektal pada sapi perah dalam kondisi normal yaitu 38 hingga 39 derajat Celcius. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sapi perah dapat melakukan proses pengaturan keseimbangan panas melalui mekanisme homeostatis di dalam tubuh ternak. Pengecekan suhu rektal dilakukan dengan cara memasukkan termometer rektal ke dalam rektal ternak. Faktor yang mempengaruhi suhu rektal pada ternak yaitu peningkatan suhu lingkungan, keseimbangan produksi pakan, pelepasan panas tubuh, bangsa ternak, aktivitas ternak, dan kondisi kesehatan ternak. Untuk mengukur denyut nadi, kita dapat melakukan dengan cara meletakkan atau memegang bagian pangkal ekor sapi sampai kita merasakan adanya denyut nadi. Lakukan hal ini selama 1 menit. Mengukur frekuensi napas, yang pertama adalah menghandling ternak. Setelah itu, meletakkan tangan di bawah hidung ternak, merasakan nafas ternak, dan dihitung hingga 1 menit. Pernafasan sapi perah dalam kondisi normal adalah berkisar 24 hingga 37 kali per menit. Tingginya frekuensi napas dibandingkan standar menunjukkan sapi terkena cekaman panas, sehingga sapi akan berusaha mengeluarkan panas yang terdapat dalam tubuhnya dengan meningkatkan frekuensi nafas. Tinggi rendahnya frekuensi nafas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu lingkungan, ukuran tubuh, umur ternak, aktivitas fisik ternak,
kegelisahan, dan kondisi kesehatan. Sistem perkandangan ganda model tail to tail, yaitu sapi yang dikandangkan saling membelakangi atau ekor dengan ekor, sehingga dapat mempermudah dalam proses pemberian pakan, pemerahan susu, dan pengaliran kotoran ke seluruh saluran pembuangan. Syarat-syarat kandang yang baik adalah memperhatikan dari lokasi kandang, tata letak kandang, konstruksi kandang, material kandang, dan perlengkapan kandang. Model atap pada kandang sapi perah yaitu monitor yang berbentuk huruf V terbalik. Bahan atap pada kandang sapi perah adalah menggunakan asbes. Atap dengan bahan asbes ini lebih baik daripada dengan seng karena dapat mengurangi suhu panas dalam kandang dan mengurangi suara berisik ketika hujan sehingga ternak tidak mudah stres. Kemudian terdapat sekat kandang antar ternak yang terbuat dari pipa besi yang panjangnya kurang lebih 2 meter dan tingginya 1,4 meter. Lalu terdapat selokan pada lantai kandang yang berperan sangat penting dalam jalannya pembuangan limbah. Ukuran selokan lebarnya 30 cm dan kedalaman sekitar 10 cm. Dan yang terakhir, lantai kandang. Lantai kandang sapi perah dibuat miring dengan kemiringan 3-5 derajat. Tujuannya agar urin dapat langsung mengalir menuju selokan sehingga memudahkan dalam sanitasinya. Lantai kandang terbuat dari semen dan dilapisi dengan karpet ban agar lantai tidak licin sehingga sapi tidak mudah terpeleset.